Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andrielsi Febiola dengan NPM 202021500601 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat pertanyaan pernyataan dari aspek bunyi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Kalimat pertanyaan pernyataan dari aspek bunyi. Sebelum kita masuk ke dalam kalimat pertanyaan, di sini saya akan menjelaskan apa itu bunyi dalam bahasa. Perlu diketahui bahwa bahasa mempunyai dua aspek utama, yaitu aspek bunyi dan aspek nama di dalam kajian linguistik. Bahasa itu adalah bunyi atau sistem bahasa berupa lambang yang wujudnya bunyi. Aspek bunyi bahasa menurut Abdul Khair tahun 2012 halaman 43, bunyi bahasa yaitu satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dalam kajian fonologi yaitu fonetik dan fonemik. Perlu dicatat juga jika tidak setiap bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia termasuk dalam bunyi bahasa. Jika bunyian seperti teriak, batuk, bersin, bukan termasuk bunyi bahasa. Bunyi bahasa atau yang dilisankan itu merupakan objek utama primer dalam kajian bahasa, sedangkan tulisan merupakan objek kedua atau sekunder dalam kajian bahasa, karena bahasa tulis hanyalah rekaman dari bahasa lisan. Kalimat pertanyaan. Kalimat tanya sebagai salah satu jenis kalimat bahasa Indonesia merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Dikatakan demikian karena sebagai fenomena kebahasaan dan pemakaian bahasa, kalimat tanya memiliki karakteristik yang sangat unik. Menurut para ahli, Ramlan tahun 2005 halaman 28, kalimat tanya adalah kalimat yang memiliki fungsi untuk menanyakan sesuatu. Pola intonasi kalimat tanya bernada naik. Menurut Abdul Khair tahun 2009 halaman 189, kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengharapkan adanya jawaban secara verbal. Kalimat pertanyaan. Kalimat tanya sebagai salah satu jenis kalimat bahasa Indonesia merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Dikatakan demikian karena sebagai fenomena kebahasaan dan pemakaian bahasa, kalimat tanya memiliki karakteristik yang sangat unik. Menurut para ahli, Ramlan tahun 2005 halaman 28, kalimat tanya adalah kalimat yang memiliki fungsi untuk menanyakan sesuatu. Pola intonasi kalimat tanya bernada naik. Menurut Abdul Khair tahun 2009 halaman 189, kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengharapkan adanya jawaban secara verbal. Menurut Suhardi, pada tahun 2005, 3 sudut tinjauan yang dapat digunakan sebagai dasar pengklasifikasian suatu kalimat. Yang pertama, ditinjau dari segi sintaksis. Dalam analisis bahasa 2018, kalimat tanya adalah salah satu jenis kalimat bahasa Indonesia yang memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain berintonasi tanya, berstruktur sintaktik dalam kalimat tanya, atau menggunakan kata tanya, partikel tanya, pembalikan urutan, dan juga berdistribusi tanya. Yang kedua, segi semantik. Ditinjau dari segi semantik, konsep kalimat tanya mengacu pada pengertian permintaan, informasi, atau question.
Yang ketiga, segi pragmatik. Ditinjau dari segi pragmatik, kalimat tanya merupakan tuturan yang tidak saja berfungsi untuk meminta informasi atau konfirmasi, tetapi dapat pula difungsikan untuk memberikan perintah, memulai percakapan, menandai hubungan antara pelaku percakapan, atau bahkan menyatakan dan mempertanyakan status dan sejenisnya. Menurut Hasan Alwi, tahun 2003, kata digunakan untuk mengungkapkan kalimat tanya secara eksplisit. Dikatakan secara eksplisit karena ada kalimat tanya yang tidak menggunakan kata tanya seperti yang terlihat, namun hanya menggunakan partikel tanya seperti kah dan kan, serta penggunaan intonasi tanya bila itu secara lisan dan tanda tanya bila dalam bahasa tulis. Selanjutnya, kata penanya pada dasarnya terdiri dari dua unsur, yakni kata tanya apa dan mana. Menurut Hasan Alwi pada tahun 2003, yang pertama, apa, siapa, mengapa, kapan, kenapa, ke, dan berapa. Yang kedua, di mana, kemana, dari mana, bagaimana, dan bila mana. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat tanya. Menurut Irman, pada tahun 2008, halaman 48, yang pertama, kalimat tanya informatif adalah kalimat tanya yang berisi permintaan informasi terhadap salah satu unsur pembentuk proposisi. Dalam hal ini, unsur pembentuk proposisi tanya tersebut dapat menduduki salah satu fungsi sintaktis tertentu dalam kalimat. Luas tidaknya proposisi yang diminta bergantung pada pembentuk proposisi tanya yang berupa kata-kata tanya, seperti apa, siapa, mengapa, berapa, bagaimana, kapan, mana, 5W plus 1H, sekaligus variasi bentuk masing-masing kata tanya itu. Contoh, yang pertama, berapa orang mahasiswa yang tewas dalam tragedi Jembatan Semanggi? Yang kedua, bagaimana mereka meninggal dunia? Yang kedua, kalimat konfirmatif. Menurut Muhammad Irman pada tahun 2008, halaman 49. Kalimat tanya yang disampaikan kepada orang lain bertujuan untuk mengukuhkan dan memperjelas persoalan yang sebelumnya telah diketahui oleh penanya. Jenis kalimat tanya konfirmatif. Yang pertama, menggunakan intonasi tanya. Contoh, Arif meninggal dunia. Yang kedua, menggunakan partikel tanya. Contoh, para demonstran bentrok dengan aparat keamanan. Yang ketiga, kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Contoh, yang pertama, apakah kita tega membiarkan mereka kelaparan? Yang kedua, bagaimana bisa kamu mengabaikan ibumu sendiri? Menurut Muhammad Irman tahun 2008 pada halaman 49 dan 50. Yang keempat, kalimat tersamar dapat merujuk pada banyak hal, seperti memohon, menyindir, membiarkan, mengajak, dan lain-lain sebagainya. Contoh, yang pertama, apakah kamu tuli hingga tidak menyahut panggilanku? Yang kedua, apakah tes itu berat? Mau aku bantu? Menurut Muhammad Irman pada tahun 2008, halaman 50 dan 51. Selanjutnya, fungsi kalimat tanya. Menurut Muhammad Irman tahun 2008 pada halaman 52. Yang pertama, kata tanya yang digunakan untuk menghendaki jawaban singkat ya, tidak. Yang kedua, untuk menanyakan orang
Tuhan, dan malaikat. Yang ketiga, untuk menanyakan benda. Yang keempat, untuk menanyakan perbuatan atau alasan. Yang kelima, untuk menanyakan sebab. Yang keenam, untuk menanyakan keadaan atau proses. Yang ketujuh, untuk menanyakan tempat. Yang kedelapan, untuk menanyakan waktu. Dan yang kesembilan, untuk menanyakan jumlah. Kesimpulannya, kalimat tanya adalah kalimat untuk mempertanyakan sesuatu yang mengharapkan adanya jawaban. Ada 3 sudut tinjauan yang dapat digunakan sebagai dasar pengklasifikasian suatu kalimat, yaitu kalimat sintaksis, kalimat semantik, kalimat pragmatik. Kalimat tanya dibagi menjadi 4, yaitu kalimat tanya informatif, kalimat tanya konfirmatif, kalimat tanya retoris, dan kalimat tanya samar. Baik, itulah materi dari saya, yaitu kalimat pertanyaan, pernyataan dari aspek bunyi. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.